Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kisah misteri di kampung bersama saya Abdurrahman. Narasumber ya, masih di sekitar sini aja narasumbernya. Jadi itu silakan kenalin dulu lah. Oke, perkenalkan nama saya Kinoy, Ya, asli dari Bandung, asli kampung sini ya. asli kampung sini. Asli kampung sini. Dan Gino ini akan menceritakan tentang kisahnya ya dulu ya di tempat kerja gimana? Tempat kerja karaoke. Tempat kerja karaoke di salah satu tempat karaoke di Kota Bandung ya. Kita simak selanjutnya ceritanya setelah yang satu ini. Kang Kinoy ceritanya bisa langsung saja diceritain kisah misterinya di tempat kerja dulu. Jadi pengalaman saya di tempat kerja karaoke itu, tempat kerjanya cukup mistis ya. Banyak kejadian. Oh, jadi banyak kejadian. Ya, terutama dari room atas. Room atas. Selama kerja di situ, kalau pernah melihat enggak sih, cuman ya banyak kejadian lah. Dari pertama tamu sering lihat penampakan seorang cewek wanita, cuman nggak nampakin muka, cuman ngebelakang doang. Ngebelakang. Itu misalkan di istilahnya, jadi penampakannya itu di setiap room atau beda-beda room? Di setiap room atas. Di room atas ada 1, 2, 3, 4 room kalau nggak salah, 5. Nah ini yang pernah menampakkan ke tamu itu gimana ceritanya tuh? Kan pernah ada yang cerita ke Kang Kino. Jadi gimana cerita itu? Pas saya bagian jaga di atas, nggak berselang lama sih. Saya lagi nungguin duduk, tamu udah pada masuk ya. Tamu ada yang pesen makanan minuman gitu kan. Saya turun ke bawah, udah ke atas lagi, si tamunya nanya iya, itu sebut aja PL ya, PL atau LC lah, LC istilahnya. LC-nya yang baju merah katanya, masukin aja ke room katanya. Sedangkan kan LC di situ yang saya ingat nggak ada yang pakai baju merah. Yang saya ingat. Terus saya di situ bingung, nggak ada yang baju merah om. Terus itu siapa katanya di atas? Mungkin itu tamu, alasan aja. Saya udah tahu lah. Udah tahu gimana ininya gitu kan. Cuma saya alasan aja. Mungkin itu tamu, bukan LC. Gitu ya. Maaf Katanya. Ya nggak apa-apa om. Saya udah tahu. Kalau si cewek itu yang ngebelakangin padahal bukan orang, makhluk halus. Banyak sih kejadian di situ. Bahkan ada yang kesurupan, pernah kesurupan tamu. Banyak. Pas itu sama saya juga pas waktu jaga di atas, ada beberapa tamu lah. Ada sampai 5 orang atau lebih lah. Cuman pasangan sebagian. Pas di situ baru berapa menit atau berapa jam, terus dari situ di
di dalam agak ramai, nggak tahu kenapa pas dilihat kesurupan. Orang yang kesurupan. Si tamunya kesurupan karena pakai baju merah. Di situ kalau misalkan tamu ada cewek tamu ngerung di situ pakai baju merah, pasti aja kejadian. Diganggu ya? Nggak diganggu, ya kesurupan gitu lah. Dimasukin. Jadi intinya mah kalau ke situ yang pakai baju merah pastilah diganggu. Diganggu. Soalnya kan di situ kalau bisa disebut hantunya ya pakai baju merah. Yang pakai baju merah. Mungkin kesukaannya merah. Soalnya dari mungkin sesajen ya. Soalnya tiap malam Jumat dari di situ suka ngasih sesajen. Kopi hitam sama bunga mawar merah. Jadi ya nggak tahu juga nggak tahu juga kenapa harus itu. Mungkin nggak tahu biar ramai biar nggak tahu juga sih. Soalnya saya kan di situ belum lama juga kerjanya, baru-baru, cuman ya tahunya gitu. Pas lihat ke sana memang ada kejadian kayak gitu. Itu di ruang tertentu. Di ruang atas, pokoknya di ruang atas. Kalau misalkan yang banyak kejadian diganggu ruang atas. Terus itu yang tadi yang kesurupan gimana kejadiannya tadi? Itu kejadiannya jadi ya pertama ngerum gitu. Adalah sejaman, mungkin nggak tahu gimana, nggak tahu, mungkin keganggu ya, keganggu di atas, mungkin keganggu karena si ceweknya itu pakai baju merah, mungkin nggak tahu gimana juga ya. Tiba-tiba kesurupan, terus udah gitu mungkin keberadaannya pengen diketahui. Mungkin juga ya. Terus gimana? Si ceweknya itu terus manggil nama seseorang. Mungkin saya nggak bakalan nggak bakalan ngomong siapa namanya. Cuman adalah seorang yang memanggil nama seseorang setempat kerja itu. Cuman mungkin itu dari dulu ya. Dia nyebutin nama-nama itu, nggak tahu diperkosa atau gimana ya. Mungkin si hantu itu masuk ke si cewek yang baju merah itu, nunjukin bahwa si cewek itu pernah diperkosa atau gimana lah, nggak tahu. Cuman dia nunjukin ke bawah. Jadi si ini teh kesurupan, terus dia tuh menceritakan dulunya kayak gimana gitu. Istilahnya ya nggak tahu pacaran juga, nggak tahu gimana. Cuman ya karena mungkin nggak tanggung jawab, si cewek itu bunuh diri mungkin. Jadilah natap di sana. Ya mungkin soalnya si hantu itu bilang ya gitu sama seseorang diperkosa. Mungkin dia netep di sana ngegangguin tamu sebagian biar ketahuan keberadaannya. Mungkin juga ya dia bilang gitu. Cuman selain itu juga banyak kejadian sih di situ. Sering banyak tamu-tamu yang sering itu kayak gimana sih yang pernah diceritakan ke Kang Kinoy ya kan, otomatis kan ada tamu ke sana itu kan. Terus banyak yang cerita ke Kang Kinoy. Banyak. Apa aja sih itu yang selain yang merah? Selain itu, yang orang itu yang kesurupan, ada lagi sih tamu yang lain juga. Yang ini kayak gimana? Pas itu dua cewek itu ngerum pas bagian di atas. Cuman mereka berdua, yang lain nggak ada gitu. Karena penuh di bawah, mereka di room di atas. Pas saya jaga di bagian di atas, nggak tahu kenapa si cewek itu di dalam tuh pada ngejerit, pada teriak-teriak gitu, langsung keluar manggil saya, suruh nemenin. Kang Kinoy istilahnya ngedengarnya teriaknya enggak? Ngedengar. Saya mau masuk nggak enak kan. Makanya saya ketuk dulu pintu. Ada apa gitu? Ada apa teh? Gini
dia minta ditemenin, temenin di dalam. Pas oh iya udah nggak apa-apa kalau saya nemenin, nggak apa-apa. Saya nanya terus di dalam, kenapa teriak-teriak ini gitu. Katanya mereka lagi pada nyanyi gitu kan, lagi pada nyanyi enak-enak. Jadi bilangnya pas di TV itu tuh ada yang keluar, hantu kayak di film gitu, kayak film Jepang, kayak film Jepang gitu. Iya gila, langsung keluar gitu kan. Ya serem juga ya, ini asli serem juga kalau lihat gitu. Makanya mereka ikut apa bilang minta ditemenin. Itu yang kalau itu bentukannya apa, cewek apa gimana? Nggak Cewek, tahu. Mungkin cewek. Cewek. Cuman nggak tahu kenapa. Mungkin kalau di situ di atas mungkin keganggu mungkin ya. Iya keganggu. Soalnya kan sepi aja. Soalnya kan di atas jarang ada yang make. Oh yang make. Karena yang di bawah penuh jadi ini di atas. Ternyata yang di atas itu penghuninya keganggu. Mungkin. Jadi banyak kejadian dari situ kan. Cuma saya emang belum lama ya kerja di situ, setahunan lah. Setahunan, tapi pengalaman mistisnya banyak lah. Salah satunya itu yang diceritakan di sini itu. Iya, malahan banyak ada yang kekunci sampai pagi-pagi. Enggak, maksudnya ini kekunci sendiri atau gimana sih maksudnya? Udah closing, kita udah closing. Mungkin tamu mabuk atau gimana lah ke air, tapi yang security, bagian security kan, bagian yang meriksa pas closing, security udah bilang udah pada kosong, nggak ada orang. Pada udah dicek satu-satu, udah dicek kamar mandi, room, udah semua dicek, udah nggak ada orang. Tapi pas kita sorenya masuk, buka gerbang, tahu-tahu udah ada yang tidur. Udah ada yang tidur. Terus kita nanya ke tamunya, "Loh kok tidur di sini?" "Om, ya saya kekunci," katanya. "Saya pas closing itu, saya ke kamar mandi dulu," katanya. Tapi kita cek nggak ada. Oh, ini apakah ini dia kebawa ke dimensi lain atau gimana ya? Mungkin juga sih. Mungkin juga. Atau istilahnya kalau orang Sunda mah disumputkeun gitu. Ya, itu. Bisa juga. Kayak gitu ya? Makanya kita pada kaget. Tapi pas malam pas closing gitu, kita udah cek kamar mandi, room semua, udah nggak pada ada orang. Tapi pas kita masuk sorenya besoknya, ada orang. Kok ada orang gitu? Kan kaget. Terus si tamu itu bilang, ya katanya pas closing itu dia ke kamar mandi dulu, nggak tahu udah mabuk atau gimana. Kita keluar semua, pulang, kunci gerbang, yang lampu atas lampu semua dimatiin kan. Kita nggak tahu semuanya, dari pegawai situ nggak tahu. Ya pas sorenya udah gitu. Kasihan juga sih. Iya. Ya sendirian aja ya. Malahan LC juga ada yang kayak gitu, yang pernah kekunci ada. Ada LC juga. Ada. Oh, itu gimana itu? Mungkin karena udah mabuk. Mabuk parah gitu. Udah parah. Nah, ada yang nganterin mungkin ya, karena mungkin jauh rumahnya juga. Tapi seperti dia sangat diperiksa itu masih. Enggak, cuma itu mah nggak pada mau nganterin. Pada malas mungkin lah, udah mabuk gimana, udah susah dibilangin gimana, ya mungkin dibiarin. Tapi ya kasihan juga ada ya. Udah aja katanya, udahlah biarin, suruh tidur sini aja. Tidur itu mungkin udah mabuk ini katanya. Mungkin pada ngerjain juga, tapi kasihan juga sih. Mungkin itu mah bukan karena makhluk halus. Tapi katanya di situ sering katanya ada yang putih, itu gimana sih? Yang penampakan putih yang di tadi. Oh, yang di TV. Bukan yang di TV, yang di dekat salon. Oh iya. Itu kayak gimana sih? Itu kan roomnya agak panjang. Agak panjang ya. Terus itu gimana? Yang pada tamu itu berapa orang lah? Ada beberapa orang lah. Pas lagi asik-asik, mungkin lagi asik-asik nyanyi gitu. Mungkin noleh ke
ke pinggir kali ya. Iya. Pinggir. Mungkin kaget juga si tamunya. Kok ada mungkin sangkanya orang mungkin. Pertama. Mungkin sangkanya orang. Ya mungkin nggak kenal juga mungkin karena kok cewek katanya. Oh, ada cewek gitu. Cewek pakai baju putih duduk di pinggir di pinggir di apa? Pasang. Di juru lah, di juru. Itu kan panjang roomnya, nggak sampai semuanya muat tamu sampai duduk sih. Iya. Ada sendiri lagi duduk, ngomong enggak, ya cuma diem aja. Ya itu, ya banyak sih di situ kejadian. Tapi sekarang udah tutup. Tempat karaoke ini itu udah tutup, mungkin karena juga nggak ada izin mungkin. Oh, nggak ada izin. Nggak ada udah. Oh, jadi istilahnya itu masih ilegal. Ilegal. Tapi cuman dari masyarakat juga nggak ngizinin sih. Oh, nggak ngizinin. Soalnya kan apa, ke belakangnya kan itu rumah warga, jadi keganggu. Jadi sekarang udah nggak dibuka lagi, nggak diizinin lagi. Oh, jadi gini teman-teman, ternyata tempat karaoke misteri ini sudah tutup ya. Udah tutup. Udah nggak dipakai. Cuman masih ada sih bekas cuman tulisannya masih ada, cuman belum dibongkar lah. Jadi buat kalian yang mau pingin ekspor ke karaoke misteri ini, nggak tahu bisa masuk, nggak tahu nggak ya, soalnya udah tutup. Misalkan masih buka bisa ke sana, cuman udah tutup sih sayangnya. Kalau misalkan kalian pengen ke sana ya kayaknya seru juga ya. Ya, tapi takut juga ya. Apalagi malam Jumat. Ini kalau malam Jumat serem nggak sih di sana kalau malam Jumat? Kalau kitanya lagi fitness sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan kitanya lagi down, apanya kadang suka merinding juga ada. Cuman dia selama kerja di sana, Kang Kino ini seringnya sih istilah merinding gitu kalau sering juga sih. Oh, sering juga, apalagi pas bagian atas. Bagian atas udah, kalau lagi misalkan lagi takut, udah takut. Kalau kitanya berani nggak ada apa-apa gitu. Cuman kalau lagi takut ya merinding lah. Aduh, lumayan ya, serem juga nih ceritanya. Paling segitu ceritanya. Serem juga ya tempat karaoke ini. Kalau misalkan masih buka kita ekspor aja ya. Sekalian ke sana. Tapi sayangnya tutup. Aduh. Sekalian. Tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih ya Kang Kino ceritanya. Sama Pak Dul. Kisahnya, misterinya. Jadi kita berbagi cerita ini lumayan cukup serem juga ya. Yang pertama istilahnya si cewek baju merah. Terus keluar hantu di dalam TV ya, selama bukan di dalam TV, siapa tuh saya? Ya di dalam TV. Dalam TV kayak film Jepang itu terus yang pakai putih, tapi kayaknya banyak banget ya sih. Banyak. Mungkin bukan dari atas saja, di bawah juga ada sih, cuman jarang kejadian. Oke, kita terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, like dan komen biar channel ini terus berkembang. Oh ya, jadi kiranya punya ini ya Facebook atau apa? Ada Facebooknya apa ini? Dan namanya Noise. Noise. Pakai Z. Jangan lupa ya di add Facebooknya biar rame lah. Facebooknya biar banyak teman-teman. Biar banyak, biar ramai. IG males. Oh iya, males. Oke, buat kalian pingin add Facebook Kino ya bisa dilihat di depan. Di add aja. Kalau misalkan ada yang tahu. Ada yang tahu di add. Ya pasti saya nanti dipasangnya di situ di depan ya. Oke, sekali lagi Kino udah datang di studio mini ini ya untuk berbagi cerita, dan ternyata ceritanya lumayan cukup serem juga, walaupun pengalamannya ini pengalaman orang lain tapi diceritakan ke Kino juga ya.
Terus kita tuh pernah mengalami juga ya apa sih sejarah si cewek merah itu ya yang kesurupan ya. Walaupun belum pernah lihat langsung secara itulah cerita dari Kinoy. Mudah-mudahan bisa istilahnya mengambil hikmahnya dari kejadian ini ya, istilahnya jadi berbagai cerita. Dan sekali lagi terima kasih buat Kang Kino sudah hadir di sini. Sama-sama. Mungkin yang tahu tempat karaoke itu pasti tahulah gimana keberadaannya makhluk halus itu. Karena jadi gini ya, karena yang pernah ke sana pasti tahu lah gitu. Pasti tahu ya. Buat kalian yang pernah ke sana boleh komennya di bawah yang pernah ke sana. Ini kemana di daerah Bandung Barat ya. Buat teman-teman saya yang lihat channel ini subscribe aja ya. Ya benar, subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa buat teman-teman Kino juga di add ya Facebooknya gitu ya. Oke teman-teman, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi nanti ke depannya. Insya Allah ada lagi lah. Ya, tapi untuk episode hari ini cukup aja segini dulu ya ceritanya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.